Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita mengenai sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV bagian yang kedua dengan menggunakan metode substitusi. Sebagai kelanjutan dari video pertama berkenaan dengan SPLDV yang menggunakan metode grafik. Bagi yang belum menyimak, silahkan bisa disimak di Wahyu di AS Channel atau kalian klik di link yang tertera di pojok kanan atas pada layar. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke yang lain, berbagi tidak akan pernah rugi. Silahkan bisa diunduh file PPT yang sudah disiapkan pada kolom deskripsi yang linknya ada pada video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, mathematics is very easy. Oke. Pada sistem persamaan linier dua variabel SPLDV bagian yang kedua, kita akan menggunakan metode substitusi untuk mencari akar atau himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ya. Sedikit kita review, perhatikan contoh persamaan berikut ya. Berapa banyaknya variabel pada setiap persamaan? Iya, ada dua ya, sudah kita sajikan di video metode grafik ya. Jadi setiap persamaan ini ada dua variabel dihubungkan dengan tanda sama dengan, setiap variabelnya berderajat 1. Jadi X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, P-nya pangkat 1, M-nya pangkat 1 dan seterusnya. Maka ini disebut persamaan linier dua variabel. Dengan secara umum bisa disajikan dalam bentuk implisit AX plus BY sama dengan C. A, B, C himpunan bilangan real, A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Yang merupakan bentuk eksplisit contohnya Y sama dengan 3X plus 5. Jadi untuk implisit semua variabel di ruas kiri. Kita kemarin juga sudah sajikan bila nilai X dan Y itu memenuhi atau merupakan himpunan penyelesaian, itu digambar atau diplot dalam koordinat kartesius, maka pada persamaan linear dua variabel akan berbentuk grafik garis lurus. Oke. Nah, sekarang perhatikan bagaimana jika persamaan yang harus diselesaikan itu tidak satu tapi dua. Ya, misalkan A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C1. Sebelumnya ini disebut sistem persamaan linear dua variabel, yang mana nanti nilai XY yang memenuhi persamaan adalah merupakan akar atau penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Ada tiga metode yang bisa kita gunakan atau yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah metode grafik yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kali ini kita akan menggunakan metode substitusi. Berikutnya nanti kita gunakan metode eliminasi. Oke, sekarang perhatikan review pada penyelesaian menggunakan metode grafik. Jadi kalau saya punya X plus Y sama dengan 8, X min Y sama dengan 2 yang merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Kalau kita plot pada grafik, maka yang dimaksud dengan penyelesaian dari sistem persamaan itu adalah perpotongan antara garis X plus Y sama dengan 8 dan X min Y sama dengan 2, yaitu pada titik Z 5,3. Maka 5,3 atau X-nya 5, Y-nya 3 merupakan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Kali ini kita akan fokus menggunakan metode namanya metode substitusi atau penggantian atau mengganti. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan nanti pada metode substitusi. Yang pertama nanti nyatakan Y dalam X atau sebaliknya X dalam Y dari salah satu persamaan. Jadi kita pilih salah satu persamaan untuk dibuatkan persamaan Y dalam X atau X dalam Y. Jadi persamaan eksplisitnya ya. Kemudian substitusikan persamaan dalam Y atau dalam X yang kita dapatkan dari persamaan satu ke persamaan lainnya, berarti ke persamaan yang kedua. Setelah itu X dan Y yang diperoleh pada langkah kedua masukkan pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y yang lain. Maka nilai X, Y yang diperoleh merupakan penyelesaian dari sistem
persamaan. Sekarang kita coba beberapa contoh ya. Dengan metode substitusi, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan catatan XY bilangan real. Yang pertama, Y sama dengan X dan Y plus X sama dengan 10. Ingat, langkah pertama kita bentuk Y dalam X atau X dalam Y. Kita sudah dapatkan Y dalam X ya. Jadi Y sama dengan X, maka ini kemudian langkah keduanya kita substitusikan kepada persamaan yang lainnya, berarti kita substitusikan ke Y plus X sama dengan 10. Artinya nanti Y itu akan kita ganti dengan Y kita ganti dengan X. Jadinya X plus X sama dengan 10. Tentu ini mudah ya, aljabar di video sebelumnya. X tambah X itu 2X, nilainya 10, maka nilai X sama dengan 5. Oke, langkah ketiga, substitusikan X sama dengan 5 ke salah satu persamaan. Jadi X sama dengan 5, misalkan kita substitusikan ke Y sama dengan X. Boleh juga disubstitusikan ke Y plus X sama dengan 10, nanti hasilnya akan sama ya. Kalau kita substitusikan ke Y sama dengan X, tinggal diganti X nya dengan 5, berarti didapatkan Y sama dengan 5, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 5,5. Untuk memastikan bahwa penyelesaian ini benar, maka kita masukkan ke kedua persamaan harus benar ya. Ke persamaan pertama, Y sama dengan X, berarti Y-nya diganti 5, X-nya diganti 5, betul ya. Kemudian Y plus X sama dengan 10, X-nya diganti 5, Y-nya diganti 5, betul. Oke, berarti penyelesaian ini benar ya. Oke, yang kedua, X sama dengan Y plus 5 sama dengan 2Y plus X sama dengan 17. Nah, kita juga di sini sudah dapatkan salah satu persamaannya X dalam Y, yaitu X sama dengan Y plus 5. Langkah pertama sudah kita dapat ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan kedua. Ini di langkah yang kedua ya. Maka nanti kita ganti di 2Y plus X sama dengan 17, X-nya kita ganti. Kita ganti dengan Y plus 5. Sehingga dengan aljabar 2Y tambah Y sama dengan 3Y, 5 kita pindah ke ruas kanan menjadi min 5. Berarti 3Y sama dengan 17 dikurangi 5, 3Y sama dengan 12. Semuanya dibagi 3, maka diperoleh Y sama dengan 4 ya. Masuk ke langkah ketiga, Y sama dengan 4 kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh ke X sama dengan Y plus 5 atau 2Y plus X sama dengan 17. Sama hasilnya ya. Kita masukkan ke X sama dengan Y plus 5. Berarti nanti Y-nya kita ganti dengan berapa? Iya, kita ganti dengan 4. Maka diperoleh X-nya sama dengan 4 tambah 5, 9 ya. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, berarti 9,4. Kita uji dulu ya. X-nya diganti 9 pada persamaan pertama. 9 X sama dengan Y plus 5. X-nya 9 sama dengan 4 tambah 5. Betul ya. Persamaan yang kedua, 2Y, Y-nya 4, 2 kali 4 8, X-nya 9, 8 tambah 9 sama dengan 17 ya. Betul, berarti penyelesaiannya benar. Yang ketiga, Y plus 2X sama dengan 3 dan 2Y min 3X sama dengan 8. Ini kita belum menemukan X dalam Y dan Y dalam X. Misalkan dari Y plus 2X sama dengan 3, kita sajikan dalam bentuk eksplisit ya, menjadi Y sama dengan 3 min 2X. Jadi 2X nya pindah ruas, dari ruas kiri ke ruas kanan menjadi negatif ya. Nah, ini nanti Y sama dengan 3 min 2X kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu 2Y min 3X sama dengan 8. Artinya nanti di 2Y min 3X sama dengan 8, Y-nya kita ganti dengan 3 min 2X. Dengan operasi aljabar maka kita peroleh 2 kali 3, 6, 2 kali min 2X min 4X min 3X sama dengan 8. Maka min 7X, 6-nya pindah ke ruas ke kanan menjadi minus 6, 8 minus 6 sama dengan 2. Kita peroleh nilai X-nya sama dengan min 2 per 7. Langkah ketiga, X sama dengan min 2 per 7 ini kita masukkan ke salah satu persamaan. Boleh Y plus 2X sama dengan 3 atau 2Y min 3X sama dengan 8. Atau yang sudah kita sajikan dalam bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan 3 min 2X. Maka setelah kita masukkan X-nya diganti dengan min 2 per 7, kita operasikan penjumlahan pengurangannya ya, atau operasi hitungnya, sehingga diperoleh Y min
4/7 sama dengan 3, berarti Y sama dengan disamakan penyebutnya, min 4/7 pindah ruas menjadi plus 4/7, 3 itu berarti 21/7 ya, menjadi 25/7. Langkah ketiga, Y sama dengan 25/7 kita substitusikan, sudah selesai ya. Oke, karena X-nya sudah dapat, Y-nya sudah dapat, maka kita peroleh penyelesaiannya adalah min 2/7 dan 25/7 ya. X-nya sudah kita dapat ya. Kita cek dulu, X-nya kita ganti min 2/7 pada salah satu persamaan ya. Y plus 2X sama dengan 3, berarti 25/7 ditambah 2 kali min 2/7 berarti min 4/7, 21/7 sama dengan 3. Betul ya? Berikutnya kalian cek sendiri ya, nanti kalau dipastikan benar bahwa penyelesaiannya sesuai dengan benar dimasukkan ke semua persamaan. Oke, yang keempat, 3X min 2Y min 3 sama dengan 0 dan 6X min 2Y min 8 sama dengan 0. Kita bentuk dulu persamaan eksplisitnya. Dari 3X min 2Y min 3 sama dengan 0, berarti 3X sama dengan 2Y plus 3, X sama dengan 2Y plus 3 per 3. Kita substitusikan ke persamaan kedua, berarti ke 6X min 2Y min 8 sama dengan 0, nanti X-nya diganti 2Y plus 3 per 3. Kita sederhanakan, 6 dibagi 3 dapat 2 dengan perkalian aljabar, maka 4Y plus 6 min 2Y min 8 sama dengan 0, sehingga 4Y dikurangi 2Y 2Y, 6 dikurangi 8 2 min 2 pindah ruas jadi 2. 2Y sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Y sama dengan 1 ini kita masukkan ke substitusi ke salah satu ya. Misalkan ke 3X min 2Y min 3 sama dengan 0, Y-nya diganti dengan 1, sehingga diperoleh 3X sama dengan 5, X-nya sama dengan 5/3. Himpunan penyelesaiannya adalah 5/3,1. Silahkan dicek ya, nanti dipastikan bahwa nilainya benar ya. Oke, sekarang kalau kita punya soal cerita di sini ya. Yang pertama, yang nomor 5. Diberikan keliling suatu persegi panjang 80, panjangnya 10 cm lebih panjang dari lebarnya. Dengan metode substitusi, tentukan panjang dan lebar dari persegi panjang. Kita identifikasi yang diketahui yaitu kelilingnya 80. Nah, sekarang kita menyajikan persamaan dari panjangnya 10 lebih dari lebarnya. Berarti panjang 10 ditambah lebar atau lebar ditambah 10. Nah, keliling itu rumusnya adalah gimana? Ya, keliling 2 kali panjang ditambah lebar. Kita punya dua persamaan dengan memasukkan keliling 80. 80 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, dan panjang sama dengan lebar ditambah 10. Nah, nanti kita substitusikan P sama dengan L plus 10 ke 80 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Dengan cara P-nya diganti dengan L plus 10. Kita operasikan, 80 bagi 2 itu dapat 40. Maka bentuk sederhananya L tambah 10 tambah L 2L plus 10. 2L-nya 30, L-nya sama dengan 15. L sama dengan 15 kita substitusi ke salah satu, ke rumus P sama dengan L plus 10 atau 80 sama dengan 2 kali P tambah L. Yang gampang adalah ke P sama dengan L plus 10, L-nya diganti 15, maka diperoleh panjangnya adalah 25 ya. Sudah kita dapatkan selesainya, panjang 25 cm, lebar 15 cm. Yang kedua, jumlah dua bilangan bulat adalah 40. 3 kali bilangan terkecil nilainya 20 kurangnya dari bilangan terbesar. Tentukan bilangan-bilangan itu. Jadi misalkan bilangannya A, B, dengan A mungkin lebih kecil daripada B, atau A-nya terkecil, B-nya terbesar kalau di situ ya. A ditambah B, jumlah dua bilangan berarti sama dengan 40. Ya, sekarang yang perlu diperhatikan, 3 kali bilangan terkecil. 3 kali bilangan terkecil nilainya adalah 20 kurangnya dari bilangan terbesar. Berarti 3A sama dengan bilangan terbesar dikurangi 20 atau B min 20. Kita punya dua persamaan dengan dua variabel dengan menggunakan substitusi, maka dari 3A sama dengan B min 20, A-nya sama dengan B min 20 per 3. Ini kita substitusi ke A plus B sama dengan 40. Jadi A-nya diganti dengan B min 20 per 3 ya. Kemudian kita operasikan menggunakan bentuk pecahan, kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh 4B min 20 per 3 sama dengan 40. 4B min 20 sama dengan 120, 4B-nya 140 sehingga B-nya sama dengan 35. 35 kita substitusi ke salah satu, misalkan ke A plus B sama dengan 40, maka A-nya A tambah 35 sama dengan 40, A-nya sama dengan 5. Sehingga kita peroleh A-nya
Bilangan terkecilnya 5, terbesarnya 35. Diuji ya, 5 tambah 35, 40. Betul ya. 3 kali 5, 15. Ke 35 kurangnya 20. Betul ya. Terakhir nomor 7, perbandingan dua bilangan X dan Y. X per Y sama dengan 5/3. Ini kalau dikalikan silang, maka diperoleh X sama dengan 5/3 kali Y. Yang kedua, selisihnya anggap karena perbandingan X lebih besar, maka kita tuliskan X yang besar dikurangi yang kecil. X min Y sama dengan 48. Ditanya X dan Y, berarti sekarang dari X sama dengan 5/3 Y ini kita substitusi ke X min Y sama dengan 8. X-nya diganti 5/3 Y, sehingga diperoleh operasi pecahannya adalah 5/3 Y min Y-nya 3/3 Y ya. Jadi 2/3 Y sama dengan 48. Y sama dengan 3/2 kali 48 ya. Dipindah 3-nya jadi pengali, 2-nya jadi pembagi, sehingga diperoleh ya disederhanakan 3 kali 24 72. Substitusikan ke salah satu ya. Misalkan di sini kita ke X sama dengan 5/3 Y, berarti Y-nya diganti 72. 5 kali 72 dibagi 3 sama dengan 120, sehingga kita peroleh X-nya 120 dan Y-nya 72. Oke, sementara kita cukupkan belajar kita berkenaan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik konsepnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Senang bersama kalian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.